kami pemahaman. Apa beda tahu dan paham? Beda ya teman-teman ya. Kalau tahu kita tahu aja nih, tahu kita ada sholat duha, tahu kita ada sholat hajat, kita tahu bahwa ada sedekah gitu ya. Tapi belum paham, paham itu gimana? Paham itu sampai kita ngerti prosedur cara pelaksanaannya dan sampai kita benar-benar melakukannya. Makanya kita sampai paham ya. Siap Mbak Andirar, Mbak Musnisnis, teman-teman sehat selalu ya. Oke, iya, oke ya, Mbak Titi, Mbak Nyi, tahu arti Al-Kahfi, mungkin itu bisa diceramah-ceramah panjang ya, teman-teman ya. Oke, yang penting Al-Kahfi itu adalah cerita yang mengkisahkan kisah Ashabul Kahfi. Itu Al-Kahfi itu 7 orang pemuda, yang pemuda itu hidup dalam sebuah negara yang pemerintahannya itu sangat diktator gitu ya, yang menyuruh banyak orang itu untuk murtad, dan pada akhirnya 7 orang ini mempertahankan dirinya dalam sebuah goa. Ya, nama goa Al-Kahfi ya namanya. Nah, goa itu ada di Jordan, teman-teman. Aku sudah pergi ke goa itu dan di situ ada kuburan-kuburan atau makam dari yang namanya ashab ya, orang-orang yang bersahabat itu ya. Namanya makanya dinamakan Ashabul Kahfi ya, orang-orang yang bersahabat di dalam goa. Ya, gitu teman-teman ya. Makanya Al-Kahfi itu kejadiannya ada, di Al-Qur'annya ada, dan bisa kita lihat goanya sampai sekarang. Sebenarnya ada 2 versi, gua Al-Kahfi itu juga ada di Turki, tapi juga ada di Jordan. Cuman yang lebih dekat itu goanya adanya di Jordan kalau kita lihat dari titik geografis dari sebuah sejarah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tadi ada yang nanya tentang sholat awabin karena belum terlalu paham katanya. Boleh teman-teman, kita tadi udah berdoa ya, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu dan tambahkan kepada kami pemahaman. Buat teman-teman yang belum paham tentang sholat awabin ini dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Nah, sholat awabin ini dikerjakan boleh minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Jadi kalau mau 6 rakaat boleh 2 gitu ya. Nah, caranya sama kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri kayak biasa. Hanya saja setiap rakaat dari sholat sunat awabin ini, setiap rakaatnya itu dikerjakan minimal dikerjakan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 6 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sholat awabin ini dipopulerkan oleh madhab Syafi'i. Jadi kalau teman-teman ngelihat kitab-kitab madhab Syafi'i, coba dibaca. Itu mau dia terjemahan, mau dia bahasa Arab, itu sholat sunat awabin. Kalau sepergelangan tangan is okay ya teman-teman ya. Sepergelangan tangan is okay. Ustazah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yens ya. Oke, Mbak Murnisnis, Mbak Alam gitu ya teman-teman ya. Jadi itu dipopulerkan. Ustazah, silahkan Mbak Parti, kalau disampaikan offline juga nggak ada masalah. Surat pendeknya harus itu nggak. Tidak ada surat pendek yang harus. Misalnya nih sholat duha, dianjurkan rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua bacanya ad-duha misalnya. Itu pun tidak harus, itu kan cuman keutamaan aja, bukan sebuah keharusan. Karena gimana pun ayat pendek itu hukumnya sunnah sholat ya, dia tidak bagian dari rukun sholat ya. Oke, boleh nanti ya Mbak Elis ya, kita tanya jawab dulu. Oke, siap ya. Siap Mbak Hasnah, Mbak Nani. Kemudian ya dianjurkan bukan harus ya. Ustazah, iya 1 sampai 6 sama. Oke, gitu ya. Oke, siap Mbak Nur Abdullah. Boleh Mbak Iin 2 rakaat cukup ya. Ustazah, aku berusaha nggak telat-telat juga. Bacaannya sebenarnya ayat dalam setiap sholat itu bebas sih teman-teman. Adapun kalau ada host atau ustazah yang menyampaikan sholat fajar bacaannya ini, sholat duha bacaannya ini, itu pun tidak kewajiban. Itu cuman anjuran ya. Tetap tidak kewajiban. Jangan pula nggak sholat karena nggak ngerti bacaan ad-duha jadi nggak sholat duha misalnya. Oke. Ustazah,
Tidak ada, awabin tidak harus ya. Awabin itu sunnah ya, teman-teman ya. Jangan jadi wajib pula. Oke, ya siap Mbak Ayo kerja, Mbak Kaliana, Mbak Kalimatus Sa'dia. Ya, bebas juga nggak apa-apa ya. Sifat sebuah tahu ya? Baru dengar pakai bato soft. Oke. Ustazah, apa ada larangan wanita memakai perhiasan? Perhiasan dalam rumah nggak ada masalah. Karena sejatinya perhiasan manusia itu nggak ada yang tampak kecuali cincin. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan seperti gelang kaki dibawa keluar rumah nggak boleh. Wala yatribna bi arjulihinna. Jangan kalian hentakkan gelang kaki kalian di hadapan para laki-laki di luar rumah. Karena itu adalah budaya orang-orang Yahudi pada masanya yang suka pakai gelang kaki dan menghentakkannya di hadapan laki-laki. Nah, kalau di dalam rumah dia mubah, di luar rumah nampak dengan laki-laki dia adalah haram. Tapi saran aku nggak usahlah begelang-gelang kaki ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sedang zikir, terus terdengar suara azan berhenti ya. Karena saat azan, jawab azannya ya, nggak usah zikir. Atau teman-teman misalnya nih lagi baca Quran gitu ya, terdengar azan berhenti, atau lagi di kelas terdengar azan berhenti, atau teman-teman seorang guru ya terdengar azan berhenti sebentar, jawab dulu azan, nanti lanjutkan sedikit lagi. Atau teman-teman ikut kajian tahsin, ikut kajian-kajian di masjid, terdengar azan berhenti gitu ya. Oke, Ustazah, apa boleh saya melakukan sholat sunat taubat setiap setelah sholat fardu? Terserah, boleh aja, asal jangan setelah asar dan setelah zuhur ya. Ustazah, dalam sholat apakah harus baca surat pendek setiap rokaatnya? Pengumuman bahwa seluruh ayat pendek itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Allahumma rzukni atau Allahumma rzukna dibacanya berapa kali? Ya, 11 kali bagus, kurang dari itu juga nggak ada masalah ya. Sholat sunnah sebelum sholat isya ada sholat qobliyah, tapi status hukumnya tidak sampai ke sunnah muakkad, dia sunnah biasa saja. Ustazah, kalau rambut diikat itu gimana? Katanya haram sholat kalau rambut diikat. Itu dalil untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Makanya hindari melihat potongan-potongan video ya, teman-teman ya. Karena potongan-potongan video itu sangat sekali memunculkan kesalahpahaman ya, teman-teman ya. Kan itu sempat viral setahun yang lalu. Katanya haram mengikat rambut saat sholat. Itu potongan video, itu hanya untuk laki-laki ya, teman-teman, bukan untuk perempuan ya. Seperti juga pernah kejadian banyak sekali ya, contoh video aku misalnya dipotong, oh ustazah ini tidak percaya azab kubur gitu ya, padahal itu potongan video. Ini contoh aja supaya teman-teman gak ngelihat potongan-potongan video lagi. Contoh misalnya nih, azab kubur itu ada, tapi apakah yang diazab itu adalah ruhnya, apakah jasadnya, ataukah kedua-duanya? Tidak ada dalil yang menjelaskannya. Nah, yang tidak ada dalil yang menjelaskannya itu dipotong seakan-akan aku tidak percaya azab kubur. Nah, itu kan berbahaya buat teman-teman. Ya buat akunya mah nggak apa-apa kayak gitu ya. Nah, itu dia. Aku nggak, padahal berkali-kali kita bilang bahwa ada doa meringankan azab kubur. Itu salah satu contoh ya, teman-teman ya. Maka mulai sekarang belajarlah dari kanal yang asli ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh, 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Oh, padahal ada jadwal haram sholat. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu aku buat di video lain. Nah, jadi ya seperti itu ya, teman-teman. Itu 1 tahun loh, teman-teman. Tentang haram mengikat rambut dalam sholat itu udah ada video itu, entah siapa yang motong sebelum aku masuk TikTok. Akhirnya di TikTok aku coba buat ya video-video orang lah kayak gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman jadi bingung kan kalau lihat video potongan ya. Jadi yang pengen saya sampaikan, mengikat rambut tidak dibolehkan, itu hanya untuk laki-laki. Karena begini, pada masa Rasulullah laki-laki itu banyak panjang rambut. Sehingga kalau mereka sholat ikat rambut, itu rambutnya ke atas, sehingga menandakan kesombongan ya. Jadi menandakan kesombongan. Nah, pada akhirnya teman-teman buka rambutnya kalau laki-laki supaya dia turun kayak gitu ketika sujud. Itu maksudnya ya. Nah, oke. Tapi
rambutnya aku juga nggak tahu apakah video potongan atau memang tidak ada keterangan laki-laki dan perempuan dalam dakwah itu ya. Ustazah, kalau habis wudhu sentuhan dengan anak laki-laki nggak apa-apa teman-teman. Anak kita itu adalah mahram kita ya kan. Oke, siap Mbak Nur. Iya. Kalau perempuan boleh diikat, nggak diikat keluar-keluar rambutnya nanti ya kan. Ustazah, kalau sholat subuh dilakukan sebelum sholat duha boleh nggak? Subuh dilakukan sebelum sholat duha boleh nggak? Sholat subuh dilakukan sebelum sholat duha boleh nggak? Udah habis waktu subuhnya, kecuali kalau teman-teman ketiduran. Kecuali kalau teman-teman ketiduran ya. Oke, gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, sholat nggak pakai daleman. Kenapa nih 2 hari ini ya? Si nanya daleman ya. Sholat nggak pakai daleman nggak apa-apa Mbak Putri. Yang penting tutup auratnya ya. Oke, ya Allah. Ustazah yang mana woi? Yang netizennya banyak sholat nggak pakai daleman gitu pula nanti guys. Siapa Nur ya? Ustazah gitu ya. Canda ya. Jadi nggak masalah. Terutama kalau teman-teman pipis, batuk, tepipis, terus nanti teman-teman jangan lagi pakai daleman itu ya. Jadi eh, ganti daleman atau nggak usah pakai kalau teman-teman lagi kerja di luar ya. Ustazah, niat sholat sunnah sebelum isya, yang mana nih? Yang awabin atau yang qobliyah? Niat sholat sejatinya sama ya, teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat atau sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kayak gitu ya. Sama aja ya guys. Oke, sah nggak wudunya kalau cuman pakai handuk. Ini lagi kan saja yang mana ya enggak. Oke. No 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 Al-Qur'an. Ntar ya guys, kucingku guys. No bom ini Al-Qur'an. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ntar ya guys, ini dia bom guys. Kucingku yang gede guys. Nah, nggak boleh ke situ karena ada Al-Qur'an. Nggak boleh. Duduk. Ustazah, iya. Saudara sepupu apakah boleh menikah tergantung kalau sebapa nggak bisa ya. Ustazah, Ustazah, oke, 2 rakaatnya disebut nggak saat sholat sunnah? Kalau 2 rakaatnya disebut nggak saat sholat sunnah? Jadi begini teman-teman, kalau bilangan rakaat sholat itu disebut. Sengaja aku sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Misalnya sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya. Dia nggak mau lihat kamera. Katanya nggak di endorse kucingnya ya. Ustazah, iya lucu ya bom-bomnya ya. Gede dia guys. Suka kucing aku, satu ada kucing ya. Ustazah, sholat taubat sebaiknya dilakukan kapan? Boleh siang, boleh malam, teman-teman ya. Boleh siang, boleh malam, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Apa bulu kucing najis? Bulu kucing tidak najis. Yang najis itu adalah pupnya dan pipisnya, ya. Pip dan pupnya. Oke. Ustazah, iya. Supaya orang-orang paham, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana? Coba, yang mana nih? Oke, aku pelan-pelan ya. Kayaknya ini tentang niat sholat. Aku ulang. Teman-teman, niat sholat itu hanyalah sebutkan merek sholatnya, rakaat sholatnya, dan hukumnya. Itu yang paling penting. Nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Thank you Pak Baba. Mirip ya, kayak cincinku. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Misalnya, sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha, itu mereknya. Biar gampang ku sebut merek aja lah ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah kan gitu aja guys. Sengaja aku sholat tahajud, 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Sengaja aku sholat zuhur, 4 rakaat, 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Gitu. Kan segampang itu guys. Sengaja aku sholat tahajud. Ya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu. Sengaja aku sholat sunat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan kayak gitu aja guys. Iya kan? Segampang itu aja kan? Ya udah kayak gitu aja nyok. Gitu ya.
Boleh dilafazkan, boleh dalam hati, tapi nggak usah pakai mikrofon kalau niat sholat ya. Cukup aku aja ceramah pakai mikrofon. Ustazah, iya. Adakah niat membasuh kemaluan? Doa cebo? Ada dong. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu guys doanya ya guys. Ya ya sebutkan rakaatnya ya. Ada yang hafal doa cebo? Boleh dicatat ya doa cebonya ya guys. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Nah, itu dia. Ustazah, misalnya cacing nggak bisa dimakan ya. Cacing nggak bisa dimakan ya, teman-teman ya. Jadi tetap pakailah ini yang lebih obat yang lebih halal dulu ya. Ustazah, zikir untuk penyembuh sakit. Ada ini ya. Penyembuh sakit kita udah pernah buatkan videonya. Ya, sebentar dulu, sebentar dulu. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Ya, nah nanti ada yang nulis tuh ya. Doa membasuh kemaluan itu dia. Cebo intinya guys. Udahlah kita cebo aja lah udah susah. Ya, doa cebo tuh. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Agak panjang sedikit tapi artinya bagus loh teman-teman. Apa artinya? Ya Allah, perbaiki kemaluanku dari yang keji dan sucikan diriku dari perkara-perkara yang nifak, dari perkara-perkara yang munafik ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau cebok baca doa itu ya, teman-teman ya. Oke, itu dia doa cebok ya. Nah, doa sembuh dari sakit aku akan sematkan. Teman-teman screenshot aja. Screenshot aja, nanti kalau sakit dibaca sambil baring dibaca ya. Ustazah, apa iya kalau kita tidak cebok, amalan kita nggak diterima? Kalau ada najis tentu nggak diterima, sholatnya nggak cebok. Ada pula nggak cebok guys, cemana lah ini. Kalau teman-teman nggak cebok, ya tentu bernajis. Kayak gitulah guys. Agak lain nampaknya kawan-kawan ya. Siap ya. Itu guys, doa sembuh dari sakit guys. Itu dia doa sembuh dari sakit ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi ibadahnya nggak diterima. Bukan, maksudnya gini guys. Kalau dia nggak cebok ya sedekahnya diterima. Cuman kalau dia nggak cebok cuman dia mau sholat. Kan dia ada najisnya. Kayak gitu loh guys. Teman-teman siang-siang hari Minggu melucu-lucu ya. Ustazah itu doa cebok. Ya, doa cebok. Enggak, itu doa sakit tuh, bukan doa cebok. Doa cebok udah lewat dah. Oke, kalau di kamar boleh berdoa, boleh teman-teman ya. Di kamar boleh berdoa ya. Oke. Ustazah, iya. Oh, pakai tisu cebok itu bisa pakai tisu, bisa pakai daun, bisa pakai batu, bisa pakai air. Itu juga cebok. Oh, ini maksudnya si kawan ini ceboknya pakai tisu. Nggak apa-apa. Kita kalau di luar negeri itu nggak ada air, guys. Ceboknya pakai tisu, guys. Orang luar negeri, guys. Nggak ada air, guys. Repot itu. Orang-orang Baduy itu kadang-kadang ceboknya pakai daun ya. Ustazah, sengaja aku atau niat aku boleh. Ya pakai batu. Seperti itu. Orang-orang Arab Badui yang ada di Mesir itu di bukit-bukit di Semenanjung Sinai itu pakai batu istinja ya. Oke. Ustazah, iya bener ya. Oke, kayak gitu ya. Kalau risih enggak ya? Kalau pakai tisu itu enggak sih, enggak risih, bersih aja kok. Yang biasanya kita lakukan kalau kita ke luar negeri itu kita ambil tisu, kita lipat, kita tetap ke teteskan air sedikit. Kalau pakai batu ya memang ada, boleh. Ustazah gimana saya jualan tapi banyak yang rentan belum laku, kena hisap nggak? Enggak. Barang yang belum laku tidak kena hisap ya teman-teman ya. Oke. Tidak kena hisap ya. Iya, oke. Ustazah, kalau di dalam kamar berdoa nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Doa itu kan kadang-kadang guys kita tidak sengaja guys. Ngelihat orang lewat depan rumah kita kayak gitu kan. Oh, ya Allah, jauhkan anak cucuku dari kayak gitu. Misalnya dia berantem kayak gitu. Kita doa boleh, nggak ada masalah ya, gitu ya. Bolehkah saat haid membaca diba?
Doa riba. Coba bahasa lain, Mbak. Ustazah, bolehkah kita mengaji sambil baring? Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya Allah, ya Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Hukum minta skincare sama suami, minta ya, puji-puji dulu, ya kan, baru minta, ya kan. Oke, Ustazah, apa ada fiti doa cebok? Udah banyak fiti tentang doa cebok, searching aja. Searching di TikToknya doa cebok Nela Luki atau doa istinja Nela Luki. Nanti keluar tuh doa cebok video aku. Yang penting syaratnya ada nama aku gitu aja. Biar lebih gampang nyarinya. Lagi haid jawab azan, boleh lah Mbak. Ya lagi haid tetap jawab azan ya, nggak ada hubungannya. Ustazah, bagaimana cara menghitung zakat emas? Tergantung mau ngitung zakat apa nih teman-teman. Ini pengganti yang kemarin kita terputus live-nya Mbak Angcas. Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau zakatnya zakat penghasilan, maka teman-teman boleh zakat ketika penghasilan teman-teman lebih besar dari 7 juta. Keluarkan 2,5% setiap dia lebih besar daripada 7 juta. Ya. Oke, 2,5% lah, ambil kalkulator berapa kayak gitu kan. Ustazah, sedekah lewat online gimana? Nggak apa-apa Mbak. Sedekah lewat online nggak jadi masalah ya Mbak. Is okay, nggak ada masalah. Maksudnya transfer itu nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Jawab salam di kamar mandi boleh tidak? Tidak. Dalam pertanyaannya adalah di dalam bom, no bom. Apa tadi aku lupa guys, ini guys, nah, ini yang bikin aku nggak fokus ini guys, nah, tengoklah kelakuannya guys, terjatuh nanti ininya bom tuh, dia lagi ini guys, dia kepo guys sama mainan barunya aku serondok kan, karena main terus. Ustazah, kalau kena arisan apa harus zakat uangnya? Tidak ya teman-teman ya. Kalau arisan apakah harus zakat ya teman-teman? Tidak, yang penting udah zakat bulanan ya. Ustazah, iya, anaknya belum ada umroh tapi mau membadalkan haji bapak, nggak bisa. Kalau mau membadalkan orang maka kita mesti umroh duluan. Jadi bagusnya kayak gini guys, kita pergi umroh aja ya sendiri. Nanti besoknya kita boleh ngambil lagi. Besoknya kita boleh ngambil umroh lagi, ngambil mikot lagi, boleh ya. Ustazah, untuk orang tua kita yang meninggal, la haula wala quwata illa billah. Ustazah, iya, apa tadi ya guys? Maaf ya guys, dia nggak mau tidur guys. Maaf ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tadi aku menjawab azan dalam kamar mandi. Iya, menjawab azan dalam kamar mandi. Cara pertama adalah teman-teman, oke, sebentar ya teman-teman ya. Dia naik-naik meja ya, nggak tidur ya. Apa tadi ya teman-teman ya? Cara menjawab azan di dalam kamar mandi ya teman-teman ya. Cara menjawab azan dalam kamar mandi. Jadi begini, kalau terdengar suara azan, maka yang harus teman-teman lakukan adalah coba jawab dulu di luar kamar mandi. Kalau teman-teman kebelet, maka teman-teman boleh masuk dan menjawabnya dalam hati. Tapi ini aku nggak rekomendasi. Aku pengennya teman-teman biarkan dulu azannya, baru teman-teman jawab di luar. Tapi ketiga-tiga cara itu nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Oke, kalau niat mandi besar tapi tidak punya hadas besar, tidak bisa. Buat apa mandi besar tapi tidak ada hadas besar? Oke. Ustazah, apakah uang sedekah subuh boleh diinfakkan ke masjid atau di musola? Boleh dong teman-teman ya. Boleh dong teman-teman. Jadi teman-teman kasih sedekah subuh itu tiap subuh ke musola atau ke masjid, terserah ya teman-teman ya. Oke, jadi boleh ya teman-teman ya. Eh
Hukum menjawab salam di kamar mandi dalam hati, nggak boleh dikeraskan, ya. Karena menjawab salam ada kalimat dan lafaz Allah, ya. Tapi kalau menjawab azan ada 3 pilihan. Jawab sebelumnya, atau jawab di dalam, tutup bibirnya dalam hati, atau biarkan dulu azannya berlalu, nanti jawab setelah teman-teman lepas dari kamar mandi. Hukum kentut tapi keluarnya di dalam zah. Ini nih. Mendefinisikan kentut di dalam aja aku nggak mengerti. Apalagi aku menjawabnya. Setauku kentut tuh keluar guys. Bukan di dalam guys. Kalau teman-teman kentutnya ke dalam, memang agak lain tuh guys ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau THR dan gaji ditransfer bersamaan ke rekening kita, ya keluarkan zakatnya 2,5%. Misalnya dalam 10 juta itu adalah keluarkan 250.000. Gaji suami 7 juta keluarkan 175.000 ya. Doa dan niatnya sedekah subuh. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku mau jelaskan tentang doa sedekah subuh. Lebih tepatnya bukan doa ya. Lebih tepatnya bukan doa. Lebih tepatnya adalah niat tapi doa. Jadi kita sedekah nih guys. Pura-puranya kita sedekah nih. Ya, kita kumpulkan sedekah subuh kita, lalu kita kasihlah ke orang, atau pas kita memasukkan ke kotak amal masjid, ke kotak amal musola, setiap perbuatan baik kita doanya adalah gini, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Mbak Nindi, Rabbana taqabbal minni, sampai di situ cukup. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya engkaulah maha mendengar, maha mengetahui. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, Rabbana, sampai taqabbal minni cukup sih. Niat sama doa beda. Niat itu kayak gini guys. Apa beda niat sama doa? Kalau niat tuh begini. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat wajib atasku karena Allah, itu niat. Sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Jadi kalau niat itu cuma satu, lillahi ta'ala. Tapi kalau ini adalah doa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Jadi kalau kita sedekah kemanapun kayak gitu aja ngomongnya. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Kayak gitu ya. Kalau tabungan sedekah subuh kita tabungkan, kita kasih dengan siapapun boleh. Ya, sedekah subuh kumpulkan di rumah dulu 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 atau 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian teman-teman kumpulkan, kasih setiap hari Jumat kemanapun ya. Kalau bisa hari Jumat biar pahalanya berlimpah. Ya, baca. Ya Allah, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringan sisa kuburnya. Kemana dikasih sedekah? Bebas. Sedekah mah bebas ya. Boleh ke anak, boleh ke orang tua, ke traktir makan kawan, ngasih makan kucing, is okay, nggak jadi masalah ya. Buat anak boleh. Kalau gitu saya buat anak terus Ustazah, kayak gitu ya. Jangan juga kayak gitu, karena semakin banyak orang yang kita bikin senang, bikin kita senyum, maka semakin berkah hidup kita ya. Oke gitu ya. Sedekah untuk kesembuhan anak boleh. Niatnya karena Allah, sambil teman-teman berdoa supaya anaknya Allah berikan kesembuhan. Oke, Ustazah, gitu ya. Boleh menjawab azan dari HP, boleh. Nggak bisa Mbak Lasmono. Istri punya hutang puasa Ramadan. Lalu kita membayar hutang puasanya. Nggak bisa Mbak. Kecuali dia itu kita bayarkan fidyahnya. Karena dia nggak mampu lagi ganti puasa. Itu boleh. Fidyahnya nggak bisa, puasanya nggak bisa digantikan. Fidyahnya bisa dibantu bayarkan kalau memang dia layak membayar fidyah. Emang bisa Zah sedekah dikasih orang tua? Kalau sedekah itu bebas Mbak. Teman-teman perhatikan. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada makhluk Allah dengan niat karena Allah. Apapun bentuknya sedekah bebas. Ya, sedekah itu bebas teman-teman ya. Tapi kalau zakat nggak boleh ke orang tua. Kalau zakat hanya orang-orang yang berhak menerimanya saja. Ya, jadi sedekah subuh itu sedekah harian. Misalnya kita sedekah 2.000 per hari.
masukkan aja dalam celengan, masukkan uang 2000, 2000. Kenapa mesti subuh? Sangat dianjurkan. Karena di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Waktunya adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh kita akan didoakan oleh malaikat. Kalau kita nggak bisa ngasih langsung keluar, kumpulkan dulu di rumah. Nanti sesekali kita bisa kasih kepada orang yang membutuhkan. Atau traktir makan kawan, beli makan kucing, kasih ke anak. Jam 6, tergantung waktu subuh teman-teman masih ada nggak jam 6. Nah sebenarnya sih sedekah subuh ini, sedekah tuh bisa siang. Cuman kalau bisa sih di waktu subuh supaya dapat sunnahnya, banyak manfaatnya. Dan untuk mendapat rezeki jalur langit, salah satunya adalah perbanyak sedekah subuh ya. Menghindarkan kita dari musibah juga, memperbanyak rezeki juga, pahalanya juga berlipat. Tengok aku Zah lagi nulis, mana bisa ku tengok? Ini cuma nampak tulisannya. Tapi kayaknya masih banyak yang pakai daster di rumah ini sambil ngetik ya, cepat kali ketikannya. Tengok aku Zah lagi ngetik, katanya, cuman aku mau nengok. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, mentang-mentang aku pakai baju putih udah macam ujian aku. Oke. Ustazah, gaji kita nggak sampai 5 juta, tapi setiap tahun haruskah kita bayar zakat? Tidak. Orang yang bayar zakat penghasilan itu adalah yang penghasilannya minimal 7 juta ya. Oke, sambil nyetrika Zasi ya Mbak Cici. Ya Mbak Tini, halo Mbak Tini. Agak lain. Lihat aku Zah, aku lagi ngetik. Mantap juga sih kawan ya. Ustazah, iya saya sudah mandi Zah. Kamu nanya, lapor pula sudah mandi. Oh iya, maksudnya Mbak nggak pakai daster udah mandi. Tapi kayaknya orang-orang ini juga banyak udah mandi pakai daster juga. Ustazah, iya. Sebentar. Ingin sedekah subuh dibawa sholat Zah. Ya ya, kayak gitu boleh. Teman-teman ambil uang, taruh ke masjid. Juk 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 sholat subuh. Langsung teman-teman taruh duitnya. Itu boleh ya. Iya Mbak Nelda. Oh nggak pakai daster Mbak Eli. Oke. Ustazah, Mbak Rafli, nggak tahu nih, nggak terbaca secepat ini ya. Ustazah, saya sambil bikin laporan sih ya Mbak Jaina. Ustazah, iya Mbak Isma, apa pertanyaannya? Eh, Ustazah, saya blokir kontak, tetapi saya udah memaafkan. Jadi begini, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sambil aku jelaskan, boleh nggak kita sih memblokir orang lain di sosial media kita? Jadi begini ya, teman-teman ya. Ketika di sosial media atau di chat gitu ya, dia menghina kita, kita balik menghina dia, dia mencaci kita balik mencaci dia, lalu kemudian dia menyakiti hati kita balik menyakiti hatinya, biar dia tidak berdosa, biar dia tidak kena dosa, biar hati kita juga terlindung, dibolehkan kita memblokir dia. Nanti kalau ketemu dia, sapa seperti biasa aja. Jika udah reda suasana, dia boleh dibuka lagi blokirnya. Kalau dia tanya, kenapa ya aku diblokir? Aku tidak ingin kau berdosa dan aku tidak pengen hatiku tak terjaga. Ajik ya, gitu ya. Ustazah, 6:30 sudah masuk waktu duha kah? Sepertinya di waktu Indonesia Timur sudah masuk waktu duha. Tapi di Indonesia Barat, di tempat aku itu belum ya teman-teman ya. Lebih baik sholat di rumah apa di masjid bagi perempuan yang sudah menikah? Sebenarnya Pak, perempuan itu Pak, itu tidak diwajibkan ke masjid Pak. Tapi juga tidak diharamkan ke masjid Pak. Nah kita sebagai suami nih, gimana nih kalau istri kita pengen ke masjid? Makanya ada dalil buat para suami, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi ada anjuran seorang laki-laki mengizinkan istrinya datang ke masjid ya, walaupun dia boleh untuk melarangnya. Atau kalau Bapak mau, lebih bagus Bapak jadi imam di rumah untuk istrinya, kalau tidak mengizinkan istri datang di masjid. Ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita mau bayar hutang. Lalu orang yang berhutang tuh sudah meninggal.
boleh nggak kita berikan kepada ahli warisnya? Boleh teman-teman ya. Atau kalau ahli warisnya pun tidak ada, teman-teman boleh ganti dengan sedekah ya. Aku ke masjid bersama istri Zah, cocuit. Iya. Ustazah, iya apa? Siapa aja orang yang berhak jadi wali nikah? Laki-laki yang semaharam dengan kita, bapak kita, paman kita itu bisa, ya. Mbak Waryani, sebelum dipotong kebutuhan keluarkan zakat. Sebelum dipotong kebutuhan keluarkan zakat ya, teman-teman ya. Misalnya nih, teman-teman punya omset 20 juta. Tapi kan itu omset, ya. Potong dulu biaya modal. Nah, modalnya nanti kan jadinya dipotong modal, ujung-ujungnya untungnya cuman 8 juta. Maka keluarkan zakatnya dari 8 juta aja ya, sekitar 200 ribu lah dalam 8 juta. Saya nggak hafal doa kunut, ya udah nggak usah kunut nggak apa-apa. Kunut itu hanya dibolehkan oleh Imam Syafi'i, disunahkan, tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Oke. Ibu hamil potong rambut nggak ada masalah ya. Saya haid masih ada flek hitam, nggak boleh sholat dulu sampai flek hitamnya berubah jadi warna putih, kecuali kalau udah sampai 15 hari. Siap Mbak Melisa? Kalau udah 15 hari barulah teman-teman boleh sholat seperti biasa dalam keadaan istihadah. Orang yang istihadah, orang yang istihadah itu dia boleh sholat, dia boleh puasa, dia boleh tawaf seperti biasa ya teman-teman ya. Tidak jadi problem ya. Boleh sholat, boleh tawaf seperti biasa ya. Iya. Ustazah, iya, zakat penghasilan 1 tahun 500 juta. Berapa zakatnya? Kali aja 2,5% Pak. Ya, kali aja 500 juta kali 2,5%. Oke. Ustazah, bagaimana kalau kita dikelilingi lingkungan toksik? Ya jangan masuk ke lingkungan itu, check out aja. Lakukan kewajiban kita, kerja, pas istirahat, pas makan ya makan, pas pulang ya pulang, gitu kan? Ustazah, gaji 3 juta per bulan dan saya punya tabungan 10 juta, belum wajib zakat. Yang 3 jutanya belum wajib zakat karena belum 7 juta. Yang zakat tabungan 10 jutanya juga belum wajib zakat. Kita wajib zakat jika tabungan kita itu sudah di angka setara dengan 85 gram emas ya. Sekitar ya 90-an 100 juta ya, baru kena zakat 2,5% ya. Diwalikan sama paman boleh, gak ada masalah ya. Kalau kita nikah diwalikan kepada paman gak jadi masalah. Ustazah, iya, mati rasa sama suami tapi istri tetap melakukan kewajiban. Nggak apa-apa karena tetap melakukan kewajiban, tapi kan menyiksa diri guys. Lebih baik dihidupkan lagi rasanya, karena rasa tidak sama dengan kematian. Kalau kematian bisa selamanya, tapi kalau rasa bisa dihidupkan lagi ya. Ya, wali paman bisa, nggak ada masalah. Ustazah, suami punya hutang. Nggak jelas tulisannya ya, karena jilbabku ya. Ustazah, sedekah subuh sebelum sholat, pas mau sholat karena habis sholat suka lupa sebelum sholat. Nggak apa-apa, yang penting usahakan udah azan subuh dulu ya. Yang penting udah azan subuh. Abang kandung bisa jadi wali, paman bisa jadi wali ya. Oke, Ustazah, siapa yang berhak menerima zakat mal? Yang berhak menerima zakat mal atau sama dengan zakat fitrah itu adalah 8 asnaf yang berhak menerimanya. Di antaranya adalah fakir, orang yang tidak bekerja. Kemudian miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian mu'alaf, orang yang masuk Islam. Kemudian badan amil zakat. Kemudian fisabilillah, seperti anak pesantren, anak tahfiz, ustadz-ustadz, guru-guru ngaji yang di tempat teman-teman, itu teman-teman boleh zakatkan ke dia atas dasar dia fisabilillah. Oke. Kalau penghasilan setahun 100 juta, apakah mengeluarkan zakat? Coba 100 juta bagi 12, apakah udah di atas 7 juta? Bagi 12 bulan. Kalau udah di atas 12 juta, keluarkan zakat 2,5% ya, teman-teman ya.
Pokoknya hitung aja lah, ambil kalkulator, hitung berapa ya. Oke, hitung berapa zakatnya. Pokoknya zakat penghasilan itu dikeluarkan jika penghasilan teman-teman udah di atas 7 juta setiap bulannya. Kalau zakat tabungan itu dikeluarkan, kalau tabungan teman-teman udah di angka setara dengan 85 gram emas. Kalau zakat emas adalah kalau emas teman-teman sudah sebanyak 85 gram emas. Nah, kalau untuk pengeluaran Mbak Reni, iya Mbak Erna, kalau untuk zakat per pemasukan penghasilan tiap bulan, lebih baik keluarkan per bulan boleh, per 3 bulan boleh, per 6 bulan, terserah aja sih. Tapi jangan kelamaan, nanti keburu kita meninggal ya. Oke. Ustazah yang bisa dilakukan untuk kesembuhan, lakukan sholat sunat hajat, ikhtiar, banyak berdoa untuk kesembuhan kita ya, teman-teman ya. Memandikan jenazah apa pakai doa mandi besar zah? Tidak harus ya. Sengaja aku memandikan jenazah itu aja ya. Fardu kifayah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, zah Nggak, untuk zakat itu bayar gaji pokok dan tunjangan. Pokoknya semua uang masuk bulan itu keluarkan zakatnya ya, teman-teman ya. Nah, keluarkan zakatnya setiap ada uang masuk di bulan itu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, amalan apa untuk mendapatkan anak? Amalan untuk mendapatkan anak adalah teman-teman banyak berdoa. Apa doanya teman-teman? Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ini dia doanya ya. Oke, ini dia doanya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, setelah berhubungan setelah haid belum bersuci, nanti mandinya di setelah teman-teman dalam keadaan benar-benar suci. Oke, baca al-muluk pas haid pakai HP nggak ada masalah. Ustazah, cara sholat jenazah dong. Wah, itu belakangan sering aku tampilkan di video aku. Sengaja aku sholat jenazah 4 takbir. Fardu kifayah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat jenazah 4 takbir. Fardu kifayah atasku karena Allah. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca tahiyat akhir dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Takbir ketiga adalah baca Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftimna ba'daha. Bingung? Coba lihat deh di video aku. Beberapa hari yang lalu aku juga buat itu udah 2 kali ya teman-teman ya. Searching aja cara sholat jenazah Nela Luki. Searching aja ya. Cara sholat jenazah Nela Luki. Ya cuman 4 takbir kok teman-teman ya. Cuman takbir. Perempuan boleh sholat jenazah selagi ada softnya. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan praktek tentang ini guys, tentang cara sholat jenazah. Nanti sekali-sekali kita praktek di pengajian dan memandikan mengkafani jenazah. Jumat minggu ketiga bulan ini juga akan ada lagi memandikan mengkafani jenazah untuk di live-nya aku ya. Silahkan teman-teman lihat untuk cara-caranya. Makanya ikuti terus live-nya. Semoga ada insight buat teman-teman semuanya ya. Oke, nanti kita belajar pelan-pelan. Insya Allah pelan-pelan aja. Yang penting paham ya kan. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku juga punya channel YouTube. Lihat aja di YouTube itu udah ada memandikan mengkafani jenazah. Subscribe aja YouTube-nya ya. Siap ya, Ustazah. Iya, kalau perhiasan, nah ilman warzukna fahman. Ya Allah,
tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Dirja. Assalamualaikum Mbak Maria ya, Mbak Ririn, seperti biasa teman-teman kita ngobrol-ngobrol santai di kanal ini ya. Siap. Oke, mantap ya. Aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Teteh Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pantai, Mbak Ane, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, siap ya. Sambil aku jawab, sambil kita ucap-ucapan salam seperti biasa. Ustazah, rambut rontok saat haid gak ada masalah ya teman-teman ya. Abaikan aja. Ustazah, sholat duha harus pakai iqomat gak? Enggak. Jadi antara sholat sunnah satu dengan sholat sunnah lain itu dianjurkan saja iqomat, tidak diwajibkan, hanya sekedar dianjurkan saja ya teman-teman ya. Siap Mbak Alena, oke, siap Mbak Najwa ya. Jadi tidak diwajibkan. Ustazah, iya takbir tangan kiri jarinya digenggam atau terbuka, digenggam ya, kecuali tangannya sakit dan dalam keadaan terbuka ya. Ustazah, iya siap Mbak Rupiah gitu ya. Tadi sore saya ketiduran bangun sampai maghrib. Gimana dengan sholat asar yang ketinggalan? Ya, itu lalai namanya. Tapi kalau mau kodo bisa aja besok ya di waktu asar ya. Tapi tetap berdosa sih. Ustazah, siap Mbak Najwa, Mbak Indri. Lain kali teman-teman kalau ketiduran usahakan untuk tidur kalau udah mepet sholat itu udah azan, sholat dulu baru tidur ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak ada usaha untuk bangun, kita tahu nih kita mau tidur menjelang asar, tapi nggak ada kekhawatiran, kemudian tidak ada semacam usaha kita untuk bangun, itu tetap termasuk lalai sih guys ya. Oke gitu ya teman-teman ya, siap Mbak Zarlina ya. Jadi tapi nggak apa-apa ya. Udah terlanjur, udah lewat. Nah, tidur habis subuh dan habis asar juga bagian dari hal yang makruh. Jadi lain kali tidur boleh habis isya ya. Ustazah, boleh nggak ya kalau potong kaku dan potong rambut di malam hari? Tidak ada masalah kalau itu. Yang menyebabkan kefakiran itu hanya menyapu di malam hari ya. Ustazah, sholat taubat itu apa bacaannya? Apa aja boleh. Setelah Al-Fatihah boleh baca apapun ya teman-teman ya. Yang penting baca ayat pendek disunahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting setelah salam kanan salam kiri teman-teman banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan seterusnya. Ustazah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Sehat ya teman-teman. Oke. Ustazah, siap Mbak Nuraini, siap Mbak Dewinta. Ustazah, hehehe, memiliki barang branded apakah tabarruj? Tentu tidak ya, karena tidak semua orang juga tahu itu barang branded ya. Dengan syarat kita mampu dan tidak berhutang ya, lifestyle cash ya, yang dipakai ya, sekaligus jangan lupa. Kalau pokoknya teman-teman udah bayar zakat, teman-teman udah sedekah, udah berikan hak orang lain, lalu teman-teman ada kelebihan uang, pengen beli, nggak apa-apa teman-teman ya, tidak bagian dari tabarruj ya. Ustazah, kalau mau puasa Senin Kamis eh, tapi punya hutang puasa, ganti puasanya. Kalau mau lebih tenang baru puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, benarkah nyapu di malam hari tidak boleh? Lebih tepatnya bukan tidak boleh sih, cuman makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Nah, kenapa? Karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Az-Zarnuji dijelaskan bahwa menyapu di malam hari salah satu yang menyebabkan kefakiran. Kok bisa sih? Nah, aku pun gak tahu alasannya karena tidak semua perintah itu masuk akal dan tidak semua larangan itu masuk akal. Kadang-kadang dalam beberapa perkara kita mesti sami'tu wa ata'tu. Kita dengar, kita taat. Banyak loh yang gak masuk akal dalam agama kita ini, tetapi kalau dia adalah perintah kita kerjakan ya. Ustazah,
usoli sunatat taubat rokataini lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa Arab ya. Oke. Ustazah, keponakan sudah talak istrinya. Sudah talak istrinya, itu udah cerai udah ya. Cuman dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Nah setelah kalau rujuknya lebih dari 3 bulan maka itu harus nikah ulang. Jadi kalau talak 1 dia boleh rujuk dalam 3 bulan ya. Nah setelah 3 bulan kalau dia mau rujuk dia mesti ini ya teman-teman ya, dia mesti setelah 3 bulan dia mesti nikah ulang ya. Tuh enak kan, madu lavinya udah sampai, rasanya enak bener-bener madu asli ya kan, mantap kan ya. Oke Ustazah, sama-sama Mbak Ulan ya. Ustazah, sholat awabin sama dengan sholat taubat, apa dua-dua dikerjakan? Bisa sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, boleh dua-dua nggak ada masalah. Kayak sholat subuh aja, niatnya doang yang berbeda ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Siapa ya ya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dikerjakan 2 rakaat. Oke. Ustazah, nah Ustazah rumahnya doang. Ustazah, bolehkah sholat duha jam 10 pagi? Masih bisa, sholat duha dan jam 10 pagi itu masih bisa. Kalau pindah rumah malam-malam nyapunya di malam hari. Jadi begini, yang tidak dibolehkan itu adalah kalau dia jadi bi'ah, kalau dia jadi tabiat. Kalau sekali-sekali tentu nggak masalah. Itu terkecuali untuk orang yang jualan di malam hari. Dia jualan pecel lele, ya dia jualan bakso bakar ya, maka dia harus nyapu di malam hari, itu karena ma'isyah, karena pekerjaannya, nggak apa-apa. Itu sama dengan kita itu tidak boleh berlama-lama di pasar. Tentu itu tidak berlaku untuk orang yang jualan di pasar ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau niat pakai bahasa Indonesia dilafazkan atau dalam hati? Kalau untuk niat bisa dilafazkan pakai bahasa Indonesia ya, tetapi dari niat dari takbir sampai salam harus berbahasa Arab ya. Dari takbir sampai salam harus berbahasa Arab ya. Ustazah, batas sholat tahajud itu dari jam berapa sampai jam berapa? Batas tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Batas tahajud adalah dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud ya. Misalnya nih orang ngaji-ngaji di masjid gitu ya. Nah orang ngaji-ngaji di masjid, teman-teman mau tahajud dulu 2 rakaat, kemudian sholat witir 1 rakaat, boleh. Yang penting belum azan subuh ya teman-teman ya. Sama dengan sholat witir, batasnya juga azan subuh. Selagi belum azan subuh, ya teman-teman masih bisa sholat witir ya. Deodoran boleh nggak dipakai ketika umroh? Nah, teman-teman kan ambil niat mikot, lalu kemudian teman-teman tawaf, lalu kemudian sa'i, kemudian tahalul, kemudian tertib. Nah, aktivitas umroh yang memakan waktu lebih kurang 6 jam ini, teman-teman tidak boleh pakai wangi-wangian. Apakah di minyak telon, minyak caplang, deodoran, ya, bedak, parfum, kemudian macam sekedar spray mulut kayak gitu ya, atau semacam sekedar spray wajah, atau misalnya sekedar sunroof ya, kemudian sunscreen ya, kok jadi mobil pula ya, sunscreen atau sekedar pelembab ya yang berwangi, itu nggak boleh, tapi selama umrohnya doang. Besoknya udah bisa ya, besoknya udah bisa, paham ya teman-teman ya. Selama ibadah umroh aja yang dilarang ya, sampai teman-teman juga gosok gigi juga nggak boleh ya, gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman habis pasang niat mikot kayak gitu ya, teman-teman mikot nih. Nah dari teman-teman mikot kayak gitu ya, sampai teman-teman tawaf itu kan mampir dulu di hotel ya, maka teman-teman tidak boleh gosok gigi di hotel sebelum selesai umrohnya ya.
Bolehkah sholat witir berjemaah walaupun di luar Ramadan? Seluruh jenis sholat sunnah dibolehkan berjemaah, nggak ada masalah. Yang penting kecuali qabliyah dan ba'diyah rawatib ya. Oke, Ustazah, maaf kalau kita sedang sholat belum selesai, anak kita duduk di pangkuan kita. Gimana caranya? Ketika anak kita duduk di pangkuan kita, bawa aja dia tegak. Allahu Akbar, bawa ruku. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi, lalu letakkan anaknya di lantai. Menggendong anak dalam sholat tidak membatalkan sholat. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Suatu ketika Rasulullah menjadi imam, lalu Rasulullah lama betul sujudnya. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lama banget sujudnya? Apakah kemudian Rasulullah berkata, ya tadi Hasan Husain itu bermain di pundakku. Aku lamakan sujudnya biar mereka lama mainnya, maka kemudian aku angkat dia. Hasan Husain itu adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah dan Fatimah ya. Jadi boleh menggendong anak di dalam sholat ya. Oke, kalau boleh aja. Ustazah, bolehkah ziarah kubur dilakukan sesering mungkin? Gak ada masalah, yang penting penuhi aja adabnya ya. Kalau ambil wudhu di kamar mandi itu sah apa ndak sholatnya? Sah ya. Ngambil wudhu di kolam. Kalau kolamnya kolam renang yang airnya itu ngendap lama dan kena cahaya matahari tidak mengalir, tidak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau datang bulan udah 1 minggu, masih ada flek, boleh sholat nggak? Teman-teman perhatikan, kalau dia flek itu teman-teman belum boleh sholat sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih. Nah, permasalahannya adalah kalau baru 1 minggu ada flek, maka teman-teman lanjutkan aja tidak sholatnya. Kecuali kalau flek itu sudah mencapai lebih dari 15 hari. Kalau dia udah mencapai lebih dari 15 hari, maka hari ke-15-nya boleh mandi. Hari ke-16-nya nanti namanya istihadah. Istihadah itu adalah darah sakit. Nanti teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak apa-apa. Hanya saja sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara sholatnya dengan wudhunya. Jadi habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Kayak gitu ya. Siap Mbak Sunida. Ustazah, kalau lagi sholat kucingnya manjat, gak apa-apa, gendong aja dia sambil ruku, sambil sujud, baru letakkan dia. Diganggu binatang peliharaan saat sholat, gak ada masalah. Ustazah, sedekah subuh lupa, tapi dilakukan di waktu duha, gak apa-apa. Itu kan karena belum terbiasa. Nanti lama-kelamaan teman-teman juga terbiasa kok, ya. Itu karena belum terbiasa aja ya. Ustazah sedang sholat tiba-tiba azan. Apa harus berhenti dulu azannya? Apapun yang teman-teman lakukan saat azan, dengerin azannya. Lagi baca Quran, terdengar azan, berhenti. Lagi tahiyatul masjid, terdengar azan, berhenti. Lagi majelis taklim, dengar azan, berhenti. Lagi tahsin, dengar azan, berhenti. Lagi zikir, dengar azan, berhenti. Jawab dulu azannya. Ya, lagi ngobrol, dengar azan, berhenti. Lagi berantem sama suami, bang, tunggu dulu bang, pause. Nanti kita lanjut ributnya. Azan bang. Kayak gitu. Jadi azan itu baca Quran aja tutup. Apalagi sekedar ngobrol, nggak boleh. Oke? Ustazah, iya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawab azan dulu. Karena azan itu bagian dari zikir. Ustazah, iya. Boleh. Mbak Veter, Ustazah, saya sholat witirnya habis isya. Kayak gitu kan. Lalu kemudian saya tahajudnya di malam hari. Silahkan. Tapi jangan witir lagi. Ya, sekali lagi bahwa witir itu bukan sholat penutup. Dia cuman sholat ganjil aja. Ya, yang tujuannya mengganjilkan sholat. Jadi kalau habis isya teman-teman udah witir, tengah malam teman-teman mau tahajud, nggak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi. Oke?
Ustazah, siap Mbak Rosmiati. Kalau lagi sholat tiba-tiba lupa. Nah, sujud sahwi. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas itu. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku jelaskan ulang tentang sujud sahwi. Kalau teman-teman di tengah sholat lupa rakaat, teman-teman boleh melakukan yang namanya sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Adalah sujud saat teman-teman lupa dengan rakaat sholat. Misalnya teman-teman ragu nih, ini rakaat kedua atau tiga ya? Dua atau tiga ya? Dua atau tiga ya? Maka teman-teman sholat aja anggap 2 rakaat dulu ya. Lalu setelah teman-teman anggap 2 rakaat, maka setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri, teman-teman boleh sujud Allahu Akbar. Oke, teman-teman baca doa sujud sahwi. Doanya ini yang aku sematkan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu teman-teman setelah itu boleh duduk, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Jadi sujud sahwi itu adalah dilakukan 2 kali sujud sebelum salam. 2 kali sujud sebelum salam ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. 2 kali sujud sebelum salam. Oke. Nah, kalau lupa rokaatnya kayak gitu. Jadi dihafal ya sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Gitu ya. Ustazah, aku pengen sholat taubat, gimana caranya? Caranya adalah seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, seperti sholat subuh aja ya. Jadi bisa dilakukan siang dan malam ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka lakukan seperti biasa kayak sholat subuh, bisa siang dan malam ya. Ustazah, haid pas azan maghrib. Selesai haid harus secepatnya mengkodok atau tunggu waktu maghrib dulu. Haid, mandi, sholat maghrib silahkan. Ya, sholat maghrib silahkan aja ya Mbak ya. Ustazah, kalau sholat pakai hand body nggak apa-apa. Kalau tawaf, kalau umroh pakai hand body itu yang nggak boleh. Selama umrohnya aja. Tapi kalau sholat nggak ada masalah. Mencukur kemaluan nggak ada masalah ya. Oke ya. Ustazah, sama-sama sehat selalu ya teman-teman semua di sana. Semoga teman-teman sehat dan Allah berikan kemudahan dalam segala hal. Dan yang paling penting pelan-pelan kita belajar, semoga betah di kanal ini ya. Ustazah, iya, saya pernah sholat taubat sebelum Isya. Pada rakaat kedua pas sujud azan, gimana hukumnya? Idealnya berhenti aja ya teman-teman ya, idealnya berhenti aja. Nah, lain kali kalau udah mepet azan, teman-teman baiknya jangan sholat sunnah lagi. Kecuali teman-teman ya. Nah, jadi kecuali kalau sholatnya itu menjelang azan subuh. Kalau udah deket-deket azan subuh, witir aja 1 rakaat ya. Ustazah, kalau sholat pakai hand body nggak apa-apa teman-teman. Atau teman-teman orangnya suka pakai hand body atau nggak apa-apa, hand body nggak masalah. Kan hand body itu pas wudhu kan dia masuk ke dalam pori-pori. Hand body nggak apa-apa. Yang perlu teman-teman hati-hatikan adalah make up waterproof. Nah, kalau make up waterproof itu perlu hati-hati. Jadi kalau teman-teman pakai make up waterproof itu harus dihapus sebelum ngambil wudhu ya. Karena kalau teman-teman nggak ngapus itu nanti air wudhunya tidak masuk ke dalam pori-porinya. Oke, batas duha sampai kapan? Batas duha itu adalah sekitar 1 jam atau setengah jam setelah sebelum sholat zuhur ya. Lipstick waterproof sama Mbak. Mbak boleh pakai lipstick waterproof, tetapi ketika Mbak mau wudhu, Mbak harus hapus dulu. Karena kalau nggak Mbak hapus, itu kan air jadi nggak masuk ke dalam mulutnya, bibirnya. Kita khawatir seperti itu. Jadi dihapus sebelum ngambil wudhu, nanti pasang lagi ya. Sehat ya teman-teman ya. Batas Isya sampai kapan Ustazah?
batas Isya adalah adzan subuh. Selagi sebelum azan, teman-teman masih bisa melakukan sholat Isya. Tetapi ingat, tabiat sholat Isya adalah di awal waktu ya. Jadi lebih baik Isyanya di awal waktu. Walaupun boleh sholat Isya itu menjelang azan subuh kalau ketiduran ya. Oke, Ustazah, bagaimana Mas sama semua yang waterproof, mau maskara, mau lipstick, mau eyeliner gitu ya, mau blush on gitu ya, yang dia itu waterproof. Sebenarnya kalau bahannya tidak najis gak ada masalah, tapi yang perlu teman-teman hati-hatikan itu adalah kalau ngambil wudhu itu nggak bisa guys, itu harus dihapus dulu sebelum ngambil wudhu ya. Oke, ya Ustaz Zah, habis maghrib boleh tidur nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ustaz ya, bagaimana kalau lupa jumlahnya nggak bisa Mbak Yusnida? Ustaz ya, sedekah subuh bolehkah untuk kucing di rumah? Boleh. Ustaz ya, bolehkah, bentar ya. Ustaz ya, bolehkah, oh gimana hukumnya sholat subuh tidak membaca kunut? Gak ada masalah. Halo Mbak SR, jazakumullah ya. Jadi sholat subuh, kunut subuh itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i Mama. Dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak kunut nggak apa-apa ya teman-teman ya. Siap Mbak Naila, Mbak Deng. Kalau nggak kunut nggak ada masalah ya. Mbak otok-otok sah. Aduh ya. Ustaz. Aduh nggak pengen ketawa tapi gimana? Ustaz ya, sedekah subuh lewat aplikasi boleh. Kalau teman-teman orangnya sibuk dan sibukers ya, teman-teman boleh melakukan sedekah lewat aplikasi. Sibuk dan sibukers, apa lah bahasa aku. Salam Dubai, siap Pak Adi. Ngapa jauh-jauh Pak Adi sampai ke Dubai? Siap. Thank you Mbak Asih ya. Ustazah, sholat mutlak 2 rakaat aja cukup ya. Ustazah, tip istiqomah tahajud dong Zah. Oke, pertama usahakan untuk pemula bangunnya itu deket-deket azan subuh dulu. Jadi teman-teman tidur puas dulu, tap gitu ya. Udah deket azan subuh baru bangun. Jadi iya Mbak, jauh banget ya. Jadi jangan sekali tahajud jam 2 malam, ya kan? Jangan sekali tahajud jam 2 malam. Terus setelah itu teman-teman tidur bablas subuhnya. Jadi jaga mental guys, jaga fisik guys. Untuk pertama kali mepet azan subuh aja dulu cus kayak gitu ya. Nah lalu kemudian setelah teman-teman udah mepet azan subuh, lakukan tahajud itu 2 rakaat aja dulu, 2 rakaat aja dulu ya, sampai teman-teman risau meninggalkan. Kalau teman-teman udah risau meninggalkan, maka teman-teman boleh tambah rakaat ya. Nah gitu ya. Nah cara bangun tahajud, hidupkan alarm segede gambreng. Lalu kemudian teman-teman letakkan di atas lemari yang sangat tinggi. Nanti pas mematikannya kan harus naik lemari. Oke gitu ya. Semangat ya tahajudnya ya. Jih matur nuwun, siap matur suwun. Ustazah, bolehkah kita menikmati keindahan? Is oke. Gak ada masalah ya. Oke, kalau lihat gunung ya, lihatlah teman-teman, Allahu Akbar gitu ya. Ustazah, iya Mbak Oma, kalau kita habis wudhu, boleh nggak kita pakai lipstik, pakai bedak? Boleh. Boleh. Ustazah, bolehkah sholat subuh, sholat duha jam 6? Kalau di tempatku nggak bisa, tapi katanya nih di Bali bisa karena Indonesia Timur. Kalau untuk jadwal duha aku nggak berani ingatkan. Teman-teman cek jadwal duha di tempat masing-masing ya. Oke, Ustazah, iya, siap ya. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Ustazah, bolehkah wudhu di air yang di dalam ember dengan keran airnya mati? Nggak apa-apa. Yang penting airnya itu jangan tergenang di bawah matahari dalam jangka waktu yang lama ya. Sama-sama Mbak Parni. Oke. Ustazah, tempatku duha jam 6 tuh. Di mana tuh Mbak Yatmi? Tuh. Bali Witaza. Oh, Bali Wita. Cepat siang malamnya. Oh.
Oh iya, Bali bukan wit ya, wita ya. Nah, cepat siang dan malamnya, ya kayak gitu. Ya, itu mungkin boleh kali ya jam 6 ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Coba cek jam di tempat teman-teman masing-masing ya. Ustazah, iya. Bolehkah baju tidur kita bawa untuk sholat? Jadi kayak gini, selagi baju tidurnya itu tidak kena najis, maka teman-teman boleh melakukan apa namanya, tidak boleh pakai sholat, gak ada masalah ya. Ustazah, adakah doa sedekah subuh, sedekah siang, apapun yang teman-teman ingin sedekahkan, teman-teman doanya gini. Misalnya teman-teman ingin sedekah nih 2.000 gitu kan, atau 50.000, atau mau sedekah makanan. Teman-teman pas naroknya itu, teman-teman baca doa sedekah. Apa doanya? Kalau bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa ya guys. Kalau nanya doanya, ada doanya. Nah, doanya adalah Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kayak gitu guys. Nah, itu doanya guys. Rabbana taqabbal minni innak, atau gini aja deh. Pendek-pendek aja lah ya kan. Rabbana taqabbal minni, itu. Apa artinya? Ya Allah, terimalah dariku. Itu artinya ya. Pokoknya setiap mau sedekah kayak gitu doanya, ya kan? Rabbana taqabbal minni gitu ya. Ustazah, terima kasih ilmunya. Siap, sama-sama ya. Ustazah, apa benar tidak boleh membaca surat Al-Falaq saat subuh? Enggak ada, enggak benar ya. Boleh aja ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau wudhu di kamar mandi boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman pastikan ditutup, dicuci dulu lantainya, maksudnya disiram dulu sebelum teman-teman ngambil wudhu ya. Siap Mbak Julfikar. Niat sholat witir 1 rakaat pakai bahasa Arab. Usolli sunnatan witron. 1 rakaat witron. Lillahi ta'ala ya. Ustazah, bolehkah puasa hari lahir? Nah ini aku dalilnya tidak terlalu kuat. Lebih bagus jangan ya. Ustazah, sholat sunnah taubat bagusnya dilaksanakan pada waktu kapan? Taubat itu bisa siang bisa malam teman-teman, is okay. Bisa siang bisa malam. Kecuali di waktu haram sholat seperti apa? Seperti semacam habis subuh, kemudian habis asar dan jam 12 tepat ya. Oke, Ustazah, sholat Koto apa tuh Mbak Anak Rato? Siap Mbak Zahra ya. Ustazah, bolehkah pakai mukena transparan? Nggak boleh dong. Mana boleh mukena transparan selebeu? Nggak boleh guys. Kasih senyum dulu guys. Nggak boleh mukena transparan. Kecuali di dalamnya pakaiannya lengkap. Nah, oke, kayak gitu guys. Sehat ya teman-teman. Apa Mbak Siti Masito ya? Oke, panggil-panggil pula ya. Ya, siap. Ya, kecuali di dalamnya itu tidak semacam banyak ya, tertutup ya. Oke, siap Mak Umi kembar 10. Oke, thank you ya teman-teman ya senyumannya. Oke. Ustazah, oke. Sholat taubat apa aja, baca apa aja nggak ada masalah ya. Oke. Bolehkah perempuan puasa Daud? Boleh. Emangnya kenapa? Ya, yang penting kalau suaminya ganggu batalkan puasanya ya kan. Sehari puasa, sehari itu tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Kayak gitu ya guys. Ustazah, mau tanya, kalau sedekah selain doa sedekah, oke. Mana dia tadi ya? Kalau sedekah selain doa sedekah, misalnya punya niat atau hajat boleh? Ya boleh. Itu sering dong aku sampaikan. Contoh nih teman-teman pengen punya hajat atas sedekahnya. Cak-caknya gitu guys ya. Gini caranya guys. Kita taruh uang sedekah, tap doa. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Atau macam Rabbana taqabbal minni, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, luluslah anak saya,
masuk pesantren ya. Kemudian baiklah suami saya, taubatlah dia ya, kasihlah saya kebaikan. Apalah hajat teman-teman semua boleh ya, baca dulu doa sedekahnya lalu teman-teman berhajat ya. Oke, iya, Ustazah. Oh, ternyata transparan. Nggak boleh ya, Mbak. Jadi pastikan mukenanya mantep ya, teman-teman ya. Ustazah berapa umurnya? Anggap aja lah seumuran kita, ya kan? Anggap aja lah kita seumuran guys, berkawan lah, ya kan? Ustazah boleh nggak sholat nggak pakai bra? Udah 3 hari ada yang nanya boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam, boleh nggak sholat nggak pakai bra? Jawabannya boleh ya, teman-teman ya. Boleh ya, nggak ada masalah. Yang penting tutup aurat. Ini didengar sama tetangga repot kita guys. Ya, siapa yang sholatnya nggak pakai bra berarti adalah netizen Ustazah Nela gitu pula nanti kan guys. Jadi, jadi boleh aja ya teman-teman ya. Nah, it's okay, yang penting nutup aurat ya. Oke, gitu ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara mengundang? DM aja ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat boleh nggak? Boleh teman-teman ya. Witir 3 rakaat boleh ya, nggak ada masalah ya. Apakah witir diharuskan kunut subuh? Tidak ya. Kunut subuh itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Jadi nggak kunut, nggak ada masalah ya. Oke, nggak pakai bra nggak apa-apa. Ya, nggak masalah teman-teman. Yang kayak gitu ditanyakan aja, nggak ada masalah. It's okay, karena itu kan kenyataan hidup, keraguan yang harus kita tanyakan, ya kan? Nah, kayak gitu guys, nggak masalah. Kan ngobrol, ya kan? Ngobrol-ngobrol santai, nggak masalah. Kemarin ada yang nanya sholat nggak pakai bra. Kemarin ada yang nanya sholat nggak pakai daleman. It's okay, nggak ada masalah. Justru hal yang menurut kita remeh itu perlu kita tanyakan. Iya dong. Nah, tapi sikit-sikit ketawa sikit jadilah, ya kan? Ustazah, iya benar ya. Ustazah Nela kerjanya belajar agama terus ya. Ya semacam beberapa persen lah dari waktuku ya teman-teman. Karena ada pekerjaan lain juga ya. Oke, masalah kentut juga perlu kan ditanyakan. Iya enggak? Nah kayak gitu guys, ya kan? Oke, Ustazah, kalau hutang puasa nifas kelewat tahun harus bayar fidyah. Ya bayar aja fidyahnya, nggak ada masalah teman-teman. Ustazah jangan cepet-cepet dong, betul kah? Aku kecepetan dari tadi guys. Waduh, udah dari tadi aku ngomong guys, ternyata kecepetan. Teman-teman, jangan-jangan aku nggak didengarin guys. Oh guys, kecepetan aku, jangan-jangan aku nggak didengerin, aku diam aja lah. Nggak kan? Oke, aku pelan-pelan aja ya, aku pelan-pelan aja. Ustazah, apakah bacaan sholat awabin? Awabin itu dibaca setiap setelah selesai Al-Fatihah, itu dibaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 6 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Nah itulah yang dilakukan, yang dibaca setelah sholat sunat awabin ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya, Ustazah, doa untuk anak yang mau ujian. Lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, ya. Lalu kemudian setelah sholat doakan anaknya agar Allah mudahkan, ya. Ustazah, oke gitu. Oh, sedikit kecepatan. Iya sih. Teman-teman, aku kecepatan itu karena terhipnotis dalam tanda kutip oleh typingan teman-teman yang cepat kali, guys. Iya kan? Oke, nggak apa-apa ya. Is oke ya. Ustazah, jangan slow motion. Ya, ya, oke. Pelan-pelan nanti ke depan aku lebih pelan lagi ya. Ustazah, mana utama ba'diyah maghrib atau awabin? Dua-duanya beda fungsi. Beda fungsinya. Ya, ba'diyah maghrib itu menyempurnakan sholat maghrib kita, kemudian awabin mengampunkan dosa di masa lalu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.